Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 400/400. Dalam sehari semalam, beberapa komandan besar dari pengawal angin Swift berkumpul di aula, masing-masing dengan alis rajutan yang erat. Old Jin, apakah kamu berpikir bahwa kelompok orang-orang dari asosiasi alkemis ini menjadi gila? Mereka tidak ingin mendapatkan kristal esensi tingkat tinggi yang berkilauan. Apakah ini merobek-robek semua kepura-puran keramahan dengan kita? Tanya seorang komandan dengan getir. Jin Huanzhen juga berwajah hijau dan suram. Ya, Old Jin, di antara kita, kaulah yang memiliki kualifikasi tertua. Kamu harus datang dengan ide. Kami akan segera berangkat. Jika kita tidak memiliki jaminan baci ini pil obat, apa yang akan kita gunakan untuk bertarung dengan seniman bela diri dunia tanpa akhir? Kata komandan lain. Old Jin, apakah menurutmu mereka membenci kristal esensi yang kita berikan terlalu sedikit, dan mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk memeras uang dari kita dengan kejam? Jin Huanzhen jengkel dalam hatinya dan melambaikan tangannya, berkata, baiklah, berhenti membuat kebisingan. Besok pagi, aku akan pergi dan menguji air yang siu. Aku terus merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Semua orang, tenangkan kudamu dulu. Semua kembali dan istirahat. Tunggu beritaku besok. Petik 2. Hari kedua, pagi-pagi sekali, Jin Huanzhen langsung memotong Yang Xiu di kediamannya. Penatua Yang, kami telah bekerja bersama selama bertahun-tahun. Anda juga tahu bahwa pil obat ini menyangkut kehidupan dan kematian saudara-saudara kita. Anda tidak dapat mencuci tangan dari masalah ini. Jin Huanzhen berkata sambil meringis. Iya, kenapa kamu lagi, kakak? Bukankah sudah kubilang, aku terlalu sibuk baru-baru ini. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk membantu kalian memperbaiki pil obat. Yang Xiu juga meringis. Jin Huanzhen meraih lengan Yang Xiu dan benar-benar berlutut langsung. Kakak, apa yang kamu lakukan di sini? Yang Xiu berkata dengan ekspresi heran. Kakak, aku, Jin Huanzhen, sedang mengusir wajah tua ini hari ini. Jika tumpukan pil obat ini tidak dapat diperoleh dan Yang Mulia, Kaisar Angin, menyelidiki ini, aku, kakak tua, masih mati. Kakak tua, kamu tidak bisa berdiri di samping dan melihatku mati. Jin Huanzhen hanya menangis terseduh-seduh. Yang Xiu menghela nafas dan berkata, kakak, itu benar-benar bukan kakak yang tidak membantu Anda, tetapi tidak dapat membantu Anda. Hati Jin Huanzhen bergerak. Dia masih memiliki wajah menangis ketika dia bertanya, kakak, di mana kakak muda? Aku, menyinggung perasaanmu. Katakan saja, tapi, kau tidak bisa mencuci tangan dari masalah ini, apapun yang terjadi. Alis Yang Xiu berkedut, dan dia menghela nafas lagi dan berkata, kakak Jin, persahabatan kita tidak perlu aku katakan lagi. Kau tahu itu dalam hatimu. Tapi kali ini, kakak Jin, aku benar-benar bisa, membantu Anda. Saya akan memberi Anda penjelasan. Tetapi Anda harus memastikan untuk tidak menjual saya keluar. Petik 2. Hati Jin Huanzhen hampir melompat keluar. Dia buru-buru berkata, kakak bilang saja. Jika aku menjual kakek keluar, aku akan tersambar petir dan mati dengan mengerikan. Yang Xiu mengangguk dan berkata perlahan, sebenarnya, ini, artinya. Yang Xiu mengulurkan jari dan menunjuk ke langit. Ekspresi Jin Huanzhen berubah. Meskipun Yang Xiu tidak mengatakannya secara eksplisit, artinya sudah sangat jelas. Siapa lagi yang ada di atas Yang Xiu? Itu hanya bisa Sovereign Star Abyss. Jika sudah seperti ini, maka masalahnya sangat besar. Meskipun kekuatan Sovereign Star Abyss tidak pada tingkat yang sama dengan Yang Mulia, Kaisar Angin, status mereka tidak jauh berbeda. Ini, kakak, apa alasannya, untuk benar-benar membuat Tuan melakukan keputusan seperti itu? Jin Huanzhen bertanya dengan kaget. Yang Xiu menghela nafas dan berkata, untuk dapat membiarkan Tuan melakukan keputusan seperti itu secara alami karena seseorang menyentuh skala terbalik dan menyinggung diri Manula. Baiklah, saya hanya bisa berbicara sampai di sini. Saya tidak bisa mengatakan lagi, begitu Tuan itu meluapkan emosinya, tidak ada yang bisa menahannya. Jin Huanzhen tampaknya telah mengingat sesuatu yang menakutkan, wajahnya menunjukkan ketakutan. Ah, ada hal seperti itu. Pria tua itu terlihat cukup ramah. Tidak disangka dia sangat menakutkan ketika dia terbang dari pegangan. Ye Yuan cukup terkejut. Kakak senior ketiga Yu Guang memiliki pandangan mengantisipasi ketika dia berkata, bukan begitu. Saat itu, bahkan kakak tua sulung belum memasuki pengawasan, belum ada satu orang pun di seluruh ibu kota yang tidak menyadari masalah ini. Itu adalah hanya saja tidak ada yang berani membicarakannya. Guru sangat menakjubkan. Dia langsung terbang ke istana kerajaan dan berdiri di udara, memprovokasi menantang Yang Mulia, Kaisar Angin. Pangeran ketiga dipaksa oleh Tuan Guru untuk bunuh diri. Dari awal sampai akhir, Yang Mulia,
Kaisar Angin, tidak menunjukkan wajahnya. Sebenarnya, itu sudah merupakan bentuk menyerah. Petik 2. Ye Yuan mengangguk. Masalah yang memalukan, bagaimana mungkin Kaisar Angin mungkin muncul? Pangeran ketiga yang keluar untuk bunuh diri meredakan kemarahan Star Abyss dan juga menjaga wajah keluarga kerajaan. Itu dianggap sebagai akhir yang lebih baik. Saat itu, Si Haoran belum memasuki pengawasannya. Star Abyss menerima murid. Hasilnya adalah bahwa dia bentrok dengan pangeran ketiga dan dibunuh oleh pangeran ketiga. Star Abyss sangat marah ketika mendengar berita itu dan langsung menyerbu tembok kota kerajaan dan memaksa pangeran ketiga untuk bunuh diri. Sejak saat itu, nama Star Abyss yang melindungi rakyatnya menjadi sangat bergema di ibu kota. 2 hari ini, Ye Yuan terus membimbing beberapa seniornya dan menjadi agak menganggur. Tentu saja, ini juga bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam satu pukulan. Di antara beberapa senior, yang paling tidak mau setuju adalah kakak senior ketiga Yu Guang. Dia menantang Ye Yuan menggunakan pertukaran sebagai alasannya. Hasilnya adalah dia benar-benar yakin dengan kehilangannya. Sejak itu, para senior tidak lagi meragukan kata-kata Star Abyss. 2 hari ini, beberapa senior datang ke tempat Ye Yuan untuk berkonsultasi dengannya tentang beberapa masalah. Ye Yuan secara alami tidak akan mengecewakan mereka juga. Jawaban yang dia berikan sangat indah. Setelah para senior kembali menghargainya secara terperinci, mereka benar-benar merasa bahwa itu bahkan lebih indah daripada apa yang dikatakan Master Star Abyss, dan bahkan lebih mendalam dan lebih sederhana untuk dipahami. Meskipun beberapa murid yang diambil Star Abyss ini memiliki kepribadian yang berbeda, mereka semua orang yang jujur dan jujur. Tidak hanya mereka tidak iri pada Ye Yuan, tetapi mereka juga menganggapnya sebagai mentor yang baik dan teman yang membantu. Omong-omong, mereka mewarisi ideologi dan perilaku yang sama seperti rekan Li Daohang itu. Berbeda dari pikiran bahagia di pihak Ye Yuan, pihak pangeran ketujuh turun ke dalam kekacauan ekstrim. Beberapa hari ini, badai mengamuk di ibu kota. Semua orang dan segala sesuatu berada dalam kekacauan kacau, menyelidiki masalah mengapa Star Abyss akan menargetkan keluarga kerajaan. Orang lain tidak tahu mengapa, tetapi dia terlalu jelas. Dia awalnya berpikir bahwa itu bukan masalah besar. Dia tidak membunuh Ye Yuan pada akhirnya juga, Si Haoran tidak akan melakukan apapun padanya. Tapi, dia lupa bahwa masih ada Sovereign Star Abyss yang bahkan lebih menakutkan di atas Si Haoran. Sebenarnya, Zhao Chenggan sudah melupakan masalah pangeran ketiga. Pada saat itu, dia bahkan belum dilahirkan. Meskipun dia mendengar beberapa tingkat kemudian, dia tidak membawanya ke hati. Sepanjang jalan sampai berita dari Asosiasi Alkemis yang memberi sanksi kepada keluarga kerajaan tersebar, hanya kemudian Zhao Chenggan terkejut, mengingat insiden pangeran ketiga yang dipaksa melakukan bunuh diri. 2 hari ini, ia terus-menerus berada dalam kecemasan. Setelah memikirkannya berulang-ulang, Zhao Chenggan akhirnya masih memutuskan untuk pergi dan menemukan Yang Mulia, Kaisar Angin, untuk mengakui kesalahannya. Di dalam istana yang dalam dan tenang, itu kehampaan orang. Zhao Chenggan berdiri di aula besar tetapi merasakan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Anak ini, Zhao Chenggan, meminta untuk bertemu dengan ayah kerajaan. Zhao Chenggan dengan paksa menekan rasa takut di hatinya dan berkata, "Apa itu?" Sebuah suara datang dengan tenang dari kedalaman istana seolah-olah itu terdengar dari dunia bawah. "Anak ini, anak," Zhao Chenggan berlutut di tanah dengan sebuah bantingan dan berkata dengan gugup, "Anak ini pantas dihukum mati. Masalah dengan asosiasi alkemis disebabkan oleh anak ini. Aku mohon pada ayah kerajaan untuk menjatuhkan hukuman." Petik 2. Tidak ada balasan, hanya suara napas Zhao Chenggan yang tersisa di seluruh aula besar. Bab 401. Hati Zhao Chenggan belum pernah berdebar begitu kencang sebelumnya. Dia merasa seperti hatinya sendiri akan meledak. Dalam keheningan, setiap detik terasa seperti 1 tahun bagi Zhao Chenggan. "Aku sudah tahu." Suara dingin itu terdengar lagi. Seluruh tubuh Zhao Chenggan bergidik. Keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuhnya. "Tolong bagikan hukuman, ayah. Aku tidak berpikir. Ini adalah ujian yang diberikan kaisar ini kepadamu. Agar kamu bisa tiba di sini, kamu sudah lulus ujian." Ketika Zhao Chenggan mendengar kata-kata ini, dia merasa seperti jiwa surgawinya akan meninggalkan tubuhnya. Tidak ada kata yang lebih menyenangkan di telinga daripada beberapa kata ini. Sebagai satu-satunya pembangkit tenaga realem Boundless Realm dunia Fierce Gale di dunia, bahkan orang bodoh pun tahu teror Kaisar Angin. Tapi Zhao Chenggan bahkan lebih sadar bahwa teror Kaisar Angin bukan hanya kekuatan. Orang ini sendiri yang paling menakutkan. "Terima kasih, ayah kerajaan." Zhao Chenggan berkata dengan gelisah. "Jangan terburu-buru untuk mengucapkan terima kasih. Masalah ini didorong oleh kamu. Kamu memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Bahkan aku tidak ingin memprovokasi Abyss Bintang Tua. Kamu benar-benar berani menarik janggutnya."
Meskipun dia terdengar tenang, Zhao Chenggan bisa mendengar kemarahan Kaisar Angin. Iya, anak ini tahu kesalahannya. Royal Father, tolong tunjukkan jalan yang benar. Zhao Chenggan berkeringat berat. Kamu, coba pikirkan sendiri. Ini juga ujian bagimu. Baiklah, pergilah. Ketika suara itu memudar, tidak ada lagi suara di aula besar. Keluar dari aula besar, itu seperti Zhao Chenggan telah mengalami pertempuran besar hidup dan mati. Seluruh orang itu seperti dia keluar dari air, benar-benar basah kuyup. Kembali ke kediamannya, Zhao Chenggan diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, dia tidak memendam harapan kesempatan di hatinya dan mengakui kesalahannya kepada ayah kerajaan. Atau yang lain, hasilnya pasti akan sangat tragis. Kaisar Angin tidak pernah memiliki kesadaran akan pepatah yang mengatakan, harimau jahat tidak akan memakan anak-anaknya terhadap putranya sendiri. Dia juga tidak pernah memiliki hati yang welas asih. Dia menyebabkan masalah besar kali ini, dan itu bahkan pada saat yang kritis dari pasukan besar yang pindah. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, ia masih akan mati dengan sangat mengerikan. Berpikir sampai di sini, Zhao Chenggan tidak bisa menahan sakit kepala. Apa yang harus ia lakukan untuk membuat lelaki tua itu, Star Abyss, membatalkan sanksi terhadap keluarga kerajaan? Beberapa hari ini, Zhao Chenggan kurang lebih memahami kepribadian Star Abyss melalui banyak pertanyaan. Orang tua ini biasanya masih sangat ramah. Tapi begitu Anda menyentuh skala terbalik, terornya adalah bahwa bahkan Kaisar Angin tidak bisa menahannya. Sangat jelas, dia sudah menyentuh skala terbalik. Pikiran Zhao Chenggan tanpa sadar beralih ke Ye Yuan. Mungkinkah dia benar-benar harus meminta maaf kepada Pang itu? Tetapi pada saat dia memikirkan penampilan sombong Ye Yuan, Zhao Chenggan menyusut kembali. Dia merasa bahwa bahkan jika dia pergi untuk meminta maaf, Ye Yuan pasti tidak akan menerimanya juga. Hanya bagaimana ini bisa dilakukan? Dalam sekejap, seluruh malam berlalu. Zhao Chenggan duduk di sana dengan kayu selama semalam tanpa menggerakkan satu otot pun. Langit akan cerah ketika Zhao Chenggan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berdiri sekaligus, sepertinya dia membuat semacam resolusi. Sudah siang hari. Aliran orang-orang di jalan-jalan ibu kota sibuk. Itu selamanya sibuk. Tiba-tiba, semua orang menjatuhkan apapun yang mereka lakukan dan berbalik untuk melihat ke arah. Hanya untuk melihat seorang pemuda memamerkan tubuh bagian atasnya, membawa seikat duri di punggungnya, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Hal semacam ini yang memotong petak lebar tidak sering terlihat di ibu kota. Itu secara alami menarik perhatian banyak orang. Untuk apa orang ini? Untuk apa dia membawa seikat duri? Apakah dia sakit? Itu adalah ranting-ranting pohon gergaji. Ranting-rantingnya tertutup pisau. Setelah itu melilit tubuh, tenggelam ke dalam daging, tidak banyak lebih buruk daripada mendapatkan 1000 luka. Petik 2. Apakah kamu ingin mati? Itulah yang mulia, Pangeran Ketujuh. Ya dewa, yang bisa membuat yang mulia, Pangeran Ketujuh, melakukan hal seperti itu untuk mengakui kesalahan dan meminta hukuman. Bukankah dia berharap untuk hidup lagi? Petik 2. Hehe, siapa yang tahu tentang hal semacam ini? Pangeran Ketujuh adalah orang yang paling mungkin mewarisi posisi hebat Kaisar Angin. Orang yang bisa membuatnya melakukan hal seperti itu pasti akan sangat tangguh. Melihat arah dia berjalan, itu pasti Gunung Qixia. Hanya Tuan yang memiliki kualifikasi untuk membuat yang mulia, Pangeran Ketujuh, melakukan hal semacam ini seperti membawa tongkat dan meminta hukuman. Petik 2. Maksudmu, Sovereign Star Abyss. Apa yang dilakukan yang mulia, Pangeran Ketujuh, lakukan. Untuk benar-benar memprovokasi dan membuat marah penguasa itu. Hehe, bukan itu yang kamu dan aku bisa tahu. Orang-orang di sekitarnya untuk menonton semakin banyak. Sudah ada prosesi yang sangat besar mengikuti di belakang Zhao Chenggan. Tapi mereka semua tahu kehebatan Pangeran Ketujuh. Mereka hanya mengikuti jauh dan tidak berani terlalu dekat. Sementara Zhao Chenggan sendiri melihat ke depan dengan mantap, berjalan ke arah Gunung Qixia selangkah demi selangkah. Pada saat dia berjalan ke kaki gunung, sudah ada lautan orang di belakangnya, orang tidak akan bisa melihat ujungnya dengan lirikan. Jiking, aku, Pangeran Ketujuh Zhao Chenggan, datang membawa tongkat hari ini untuk meminta hukuman. Zhao Chenggan mengucapkan setiap kata, dan dia benar-benar langsung berlutut. Suaranya, Zhao Chenggan memutar energi esensi sepenuhnya. Seluruh Gunung Qixia seharusnya bisa mendengarnya. Di belakangnya, kerumunan mengeluarkan keriuhan besar. Pangeran Ketujuh yang ditinggikan, yang mulia, benar-benar berlutut. Siapa Jiking? Aku tidak pernah mendengar ada karakter seperti itu di ibu kota tengah kita. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Bukankah Sovereign Star Abyss hanya memiliki 7 murid? Tampaknya tidak ada karakter Jiking ini, kan? Bodoh dan kurang informasi. Beberapa hari yang lalu, keluarga Xiao dan keluarga Tong mengorganisir majelis Pilgrim. Awalnya,
Kekalahan keluarga Xiao sudah ditetapkan. Justru Ji Qing ini yang mengubah gelombang mengamuk, mengalahkan keluarga Tong, jenius nomor 1, Tong Wenchang, menyelamatkan keluarga Xiao. Selain itu, Ji Qing ini tidak menang dengan selisih yang sempit, tetapi dia menghancurkan Tong Wenchang dengan cara yang luar biasa sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Saya mendengar bahwa dia sudah terkunci oleh keluarga Tong dan benar-benar menjadi tidak valid. Petik 2. Ah, ada hal seperti itu. Aku hanya mengatakan bahwa baru-baru ini, toko-toko keluarga Tong meningkat lagi. Peristiwa besar seperti ini benar-benar terjadi. Seperti ini, Ji Qing ini benar-benar karakter. Mungkinkah itu benar? Dia sudah diterima oleh Sovereign Star Abyss di bawah pengawasannya, menjadi murid ke-8-nya. Tapi, mengapa Yang Mulia, Pangeran ke-7, melakukan hal seperti itu untuk meminta maaf kepada Ji Qing ini? Itu aku tidak tahu. Tes-tes, penerus Kaisar Angin yang bermartabat benar-benar menderita rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hari-hari yang akan datang di ibu kota mungkin akan sangat menyenangkan. Di atas Gunung Qixia, si Haoran menatap Ye Yuan sambil tersenyum dan berkata, "Adik junior, kepindahan dari guru ini benar-benar kejam. Itu benar-benar memaksa pangeran ke-7 yang sombong ke keadaan ini." Ye Yuan tertawa dan berkata, dia tidak punya siapa-siapa selain dirinya sendiri untuk disalahkan. Si Haoran mengangguk, dengan tegas menyetujui. Ye Yuan sudah menjelaskan seluruh perjalanan insiden itu kepada semua orang. Membuat langkah untuk membunuh seseorang karena satu kata perselisihan, hanya orang seperti pangeran ke-7 yang bisa melakukannya. Kecuali, jika dia membunuh beberapa orang, maka dia membunuh mereka. Tetapi ada beberapa orang yang bukan orang-orang yang sanggup menyinggung perasaannya. Pang ini pantas mendapatkannya. Tapi kapan kamu berencana turun, Little Junior Brother? Tanya gemuk senior-senior Brother Tang Zi sambil tertawa. Ye Yuan juga tertawa dan berkata, apa terburu-buru? Biarkan dia berlutut dulu. Mari kita bahas keterampilan alkimia secara mendalam terlebih dahulu. Bab 402/402. Waktu perlahan berlalu. Wajah Zhao Chenggan menjadi semakin gelap. Dia sudah berlutut selama 6 jam penuh. Gerbang Gunung Qixia masih tertutup rapat. Bahkan tidak ada orang yang keluar untuk menyapa. Dia adalah pangeran ke-7 yang bermartabat. Bukankah Gunung Qixia sekelompok orang ini menganggapnya terlalu enteng? Zhao Chenggan benar-benar ingin pergi sekarang dan kemudian mengumpulkan pengawal angin Swift untuk datang dan membantai semua orang ini. Tetapi ketika dia memikirkan suara kaisar angin yang lemah, embusan udara dingin mengalir dari lubuk hatinya, langsung memadamkan semua api. Membawa tongkat untuk datang dan meminta hukuman adalah sesuatu yang dia buat keputusan menyakitkan untuk dilakukan setelah dia berpikir untuk 1 malam. Sebelum datang, dia sudah merencanakan dengan baik. Tidak peduli seberapa banyak penghinaan yang dideritanya hari ini, dia harus mendorongnya. Namun, ketika itu benar-benar terjadi, dia tidak punya pilihan selain mengakui betapa sulitnya kesulitan itu. Yang Mulia, Pangeran ke-7, telah berlutut di sini selama berjam-jam. Langit hampir menjadi gelap segera. Saya mendengar bahwa kepribadian tuannya sangat baik. Apa yang dia lakukan untuk membuat raja di Gunung Qixia menjadi sangat marah. Petik 2. Hehe, bodoh dan kurang informasi. Kepribadian tuan itu cukup bagus, tapi begitu dia benar-benar menjadi marah, bahkan Yang Mulia, Kaisar Angin, harus membuat konsesi. Oh, apakah masih ada beberapa cerita di antara ini? Orang itu dengan singkat merangkum insiden Pangeran ke-3 dan berkata, dugaan saya adalah bahwa Pangeran ke-7 kemungkinan memiliki konflik dengan orang yang disebut Ji Qing dan hampir membunuhnya. Sebenarnya ada hal seperti itu. Jika itu masalahnya, maka semuanya masuk akal. Pangeran ke-7 terkenal kejam di ibu kota dan sering membunuh orang karena beberapa masalah kecil. Tapi kali ini, dia menendang pelat logam. Kamu bisa mengatakannya lagi. Tidak pernah ada kekurangan orang yang suka ikut campur di dunia ini. Tidak peduli berapa lama Zhao Chenggan berlutut di sana, mereka akan mengerumuninya untuk menonton. Setelah beberapa jam berlalu, semua orang cukup menebak seluruh urutan kejadian. Zhao Chenggan mencoba yang terbaik untuk tidak mendengarkan diskusi ini. Tetapi suara-suara dari komentar ini masih menerobos masuk ke telinganya tanpa henti, membuatnya semakin menyiksanya. Jika bukan karena masalah hari ini adalah yang paling penting, dia pasti akan meledak dan membunuh orang. Tepat pada saat ini, seorang pemuda kemeja biru berusia 16 hingga 17 tahun muncul di hadapan semua orang. Justru Ye Yuan. Ye Yuan perlahan berjalan di depan Zhao Chenggan, meregangkan pinggangnya, dan menguap ketika dia bertanya dengan tatapan ingin tahu, Bukankah ini Yang Mulia, Pangeran ke-7? Apa yang kamu lakukan di sini? Zhao Chenggan dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Zhao Chenggan ini secara khusus datang ke sini untuk mengakui kesalahannya dan meminta hukuman. Tuan Muda Ji, tolong beri hukuman.
Seperti yang dia katakan, Zhao Chenggan mengeluarkan duri dari punggungnya dan menyerahkannya di hadapan Ye Yuan dengan kedua tangan. Ye Yuan menerima duri dengan agak main-main dan bertanya sambil tersenyum, kesalahan apa yang dimiliki Yang Mulia? Ji Qing tidak mengerti. Hari itu, bukankah Yang Mulia mengatakan bahwa mereka yang menentang Anda semua sudah mati? Saya bertanya-tanya bagaimana Yang Mulia dapat mencari pengampunan dari orang yang sudah mati. Petik 2. Hari itu, pangeran kecil inilah yang sejenak kacau dan tersinggung Tuan Muda Ji. Jadi hari ini, aku datang ke sini untuk meminta maaf dan mencari hukuman. Zhao Chenggan sudah lama bersiap untuk ini dan menjawab. Oh, seperti ini ya. Yang Mulia tak tertandingi sombong. Aku ingin tahu apakah aku akan mati di jalanan besok setelah aku memaafkanmu hari ini. Kata Ye Yuan dengan setengah tersenyum. Zhao Chenggan diam-diam khawatir. Dia benar-benar memiliki pemikiran ini. Dia siap untuk menemukan kesempatan untuk menghabisi Ye Yuan setelah masalah ini berakhir. Tentu saja, dia tidak akan bergerak sendiri. Ada terlalu banyak cara untuk membunuh orang. Secara pribadi membuat langkah untuk membunuh orang secara alami adalah metode paling bodoh, membuat bau busuk di seluruh tubuhmu sendiri tanpa hasil. Siapa yang menyangka bahwa idenya dilihat oleh Ye Yuan sekilas? Apa yang Tuan Muda Ji bicarakan? Pangeran kecil ini benar-benar melihat kesalahannya. Itulah sebabnya saya meminta maaf hari ini dengan sikap serius tentang masalah ini. Saya benar-benar terlalu ceroboh pada hari itu. Itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Zhao Chenggan buru-buru berkata. Oh, begitukah? Aku baru saja tiba di sini dan belum benar-benar memiliki musuh di ibu kota. Jadi, jika sesuatu terjadi padaku di masa depan, tanggung jawab ini akan dihitung di atas kepala Yang Mulia. Zhao Chenggan penuh dengan kebencian di hatinya. Siapa bilang kamu tidak punya musuh? Anda baru saja menyinggung seluruh keluarga Tong beberapa hari yang lalu, oke. Kata-kata dari Ye Yuan ini jelas meminjam pengaruhnya untuk menekan keluarga Tong. Selanjutnya, siapapun Ye Yuan yang memprovokasi di ibu kota nanti, ia bahkan harus membuat penampilan untuk menyelesaikannya. Apa-apaan ini? Tetapi pada saat yang kritis ini, Zhao Chenggan harus menelannya juga meskipun giginya hancur. Tentu saja, selama apapun yang terjadi pada Tuan Muda Ji di ibu kota, semuanya dapat dihitung di kepalaku. Pada saat itu, aku akan meminta maaf atas kejahatanku dengan kematian. Zhao Chenggan menggertakkan giginya dan berkata. Kejadian besar seperti itu, tentu saja tidak mungkin bagi orang-orang di sekitarnya dan menonton menjadi seniman bela diri biasa. Pasti ada banyak orang dari keluarga besar dan pengaruh besar di antara mereka. Dia membuat janji seperti itu di depan begitu banyak orang hampir menyematkan medali pembebasan maut pada Ye Yuan. Tidak peduli seberapa besar faksi-faksi ini, berapa banyak yang berani menentang Kaisar Angin. Bahkan jika Pangeran Ketujuh tidak bisa mewakili Kaisar Angin, dan bahkan jika Pangeran Ketujuh kehilangan wajah yang begitu besar hari ini, dia masih yang terkuat di antara para pangeran, dan juga orang dengan kemungkinan terbesar mewarisi posisi Angin Kaisar. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata dengan suara yang jelas, ada begitu banyak orang di sini hari ini. Semua orang menjadi saksi. Kehidupan kecilku ini semua ada di tangan Yang Mulia, Pangeran Ketujuh. Jika suatu hari, kecelakaan terjadi bagi saya, Ji Qing, itu tidak bisa bebas dari hubungan dengan Yang Mulia, Pangeran Ketujuh. Petik 2. Jelas, tidak ada yang berani menjawab. Tapi Ye Yuan tidak membutuhkan tanggapan mereka. Tujuannya sudah tercapai ketika Zhao Chenggan mengatakan kata-kata ini. Haha, sepertinya Yang Mulia memang 100% tulus. Aku, Ji Qing, tentu tidak bisa gagal menghargai kebaikan juga. Silakan kembali, Yang Mulia, masalah ini akan berakhir di sini, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Zhao Chenggan berkata dengan ragu-ragu, Tuan Muda Ji, lalu, masalah obat pil. Pil obat apa? Ye Yuan bertanya dengan tatapan bingung. Zhao Chenggan marah dalam hati. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan tidak menyadari sanksi asosiasi alkemis pada keluarga kerajaan. Dia pura-pura tidak tahu sekarang. Tapi, di depan begitu banyak orang, dia juga tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Dia tertahan sampai luka-luka internal akan meletus. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan akan mengundangnya untuk berbicara. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan membuatnya segera kembali. Haha, tidak ada, kata Zhao Chenggan malu. Oh, tidak ada apa-apa ya. Kalau begitu aku akan kembali dulu, Yang Mulia. Para senior masih menungguku untuk belajar alkimia, kata Ye Yuan dengan sinar seolah-olah dia dan Zhao Chenggan berteman. Ah, hahaha, ayo. Zhao Chenggan tidak tahu apakah ini juga dianggap menyelesaikan misi, dia juga tidak tahu apa yang Ye Yuan rencanakan lakukan. Hatinya masih berdebar dengan gelisah. Jika Star Abyss tidak menarik sanksi, masih sulit baginya untuk lolos dari kematian. Setelah kembali ke gunung, kelompok senior memberikan putaran pujian sengit kepada Ye Yuan.
Hur-hari, adik junior kecil belum tua, tetapi kamu sangat mahir dalam menangani hal-hal. Kupikir setelah itu Zhao Chenggan kembali, dia juga tidak akan memiliki makan dan minum selama 2 hari ini. Si Haoran berkata sambil tertawa besar. Iya, Zhao Chenggan itu digunakan untuk menjadi merajalela dan mendominasi. Hari ini, dia kehilangan muka sepanjang perjalanan pulang dan bahkan harus memberi medali pembebasan kematian kepada saudara cilik muda. Benar-benar kehilangan istri dan prajurit. Yu Guang berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak sama sekali. Masalah ini masih pada akhirnya sang si guru sangat mengesankan.